Shalom semuanya, saya Firman Jaya Simbulun. Di sini saya akan membawakan khotbah mengenai panggilan hidup. Jadi makna panggilan hidup adalah dorongan dalam diri manusia untuk melakukan suatu hal atau menghasilkan sebuah karya melalui ketetapan Allah, sesuai dengan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jadi pada dasarnya panggilan hidup ini berasal dari Allah yang diberikan kepada kita, atau kita adalah yang dipilihnya, bukan kita yang memilih panggilan hidup. Sesuai yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16, saya akan membacakannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Panggilan hidup manusia itu telah dirancang Tuhan sedemikian rupa sebaik mungkin sesuai dengan kehendaknya. Atau mungkin kita merasa panggilan hidup yang kita terima itu tidak baik, atau kita kurang serak dengan panggilan itu, tapi Tuhan, percayalah, Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita ke depannya. Mungkin sekarang kita belum tahu, dan Tuhan juga memberikan takaran panggilan hidup itu kepada orang sesuai dengan kehendaknya. Jadi semua orang akan mendapatkan panggilan hidup sesuai dengan kehendaknya, tidak peduli bodoh atau hina pun kita, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 27-29. Saya akan membacakannya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Begitulah firman Tuhan, begitu besar kasih Tuhan sehingga yang bodoh, bahkan yang hina, bahkan tidak berarti dipilih Allah untuk menjalankan sebuah panggilan hidup dan tugas-tugasnya. Oleh karena itu setiap manusia memiliki panggilan hidup yang harus dipenuhi. Apapun hal yang kita tekuni sekarang, Tuhan menuntun kita untuk memenuhi panggilan hidup sesuai dengan ketetapannya. Panggilan hidup kita telah dirancang Tuhan saat kita dirahim ibu kita, telah dirajut dirancangnya sedemikian rupa. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir bisakah kita memenuhi panggilan hidup ini, tapi kita harus berusaha bersungguh-sungguh. Maka dengan hal tersebut Tuhan itu bisa bantu kita. Yakinlah Tuhan akan membantu kita. Salah satu tokoh Alkitab yang dapat mencerminkan panggilan hidup ini adalah Musa. Seperti yang kita tahu, Musa itu dipilih Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari kejamnya perbudakan di Mesir. Tapi Musa tuh merasa, masa aku sih Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 11, saya akan membacakannya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa tuh menganggap dirinya bukan siapa-siapa, karena masih ada yang lebih hebat dari dia, dan kenapa sih harus dia? Tapi Tuhan tuh berkata dalam Keluaran 3 ayat 12, saya akan membacakannya. Bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan tuh telah meyakinkan Musa bahwa dia tuh telah menyertai Musa untuk melakukan segala panggilan hidupnya. Tapi ya selayaknya manusia, Musa pasti masih aja ragu. Tuhan, aku tidak punya keahlian ini, Tuhan, aku nggak bisa ini. Bahkan Tuhan tuh telah memberikan tanda-tanda apa yang harus dilakukan di Mesir nanti untuk meyakinkan Firaun. Tapi Musa masih ragu terhadap kemampuannya. Bahkan dia tidak memiliki keahlian bicara. Tetapi Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan kebesaran Tuhan, itu membantu Musa dalam kekurangannya. Musa tidak pandai dalam berbicara, sehingga Tuhan berkata untuk meyakinkan Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Hal tersebut tertulis dalam Keluaran 4 ayat 11-12. Musa itu untuk memenuhi panggilan hidupnya itu telah disertai Tuhan. Tuhan itu telah menuntun dia dengan baik, mulai dari ketidakpercayaan dirinya, kekurangan dia terhadap keahlian-keahliannya. Bahkan dia telah diberikan tanda-tanda oleh Tuhan bahwa harus melakukan ini di dalam melaksanakan panggilan hidupnya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Musa tuh masih aja ragu, karena ayolah Tuhan, masa saya sih Tuhan? Yakinkah Tuhan terhadap hal itu? Tapi Tuhan mulai murka terhadap jawaban Musa karena dia meragukan pilihan Tuhan. Harusnya Tuhan ini memilih orang lain, kata Musa. Seperti yang tertulis dalam Keluaran
4 ayat 13-15, Musa tuh berkata, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berkata, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Tuhan tetap menyertai Musa walaupun Musa selalu meragukan Tuhan. Oleh karena itu, itulah sangat besarnya kasih Tuhan terhadap penyertaan untuk melaksanakan panggilan hidup dalam diri kita. Hal yang saya rasakan juga sama seperti Musa. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam sebelum saya tidur, saya selalu memikirkan, akan jadi apakah sih bersama? Bisakah saya melakukan semua yang telah saya rancang sejak dulu? Apapun yang telah saya cita-citakan. Setiap orang bertanya kepada saya, besar nanti kau mau jadi apa? Saya selalu berkata, saya mau jadi tahun aku. Tapi ada sedikit keraguan dalam hati saya untuk melakukan hal tersebut, karena melihat sedikit tertawa dalam mulut mereka. Dan ada pun keraguan dalam diri sendiri, bisa nggak sih seperti Musa tadi, bisa nggak sih saya ngelakuin semua ini, bisa nggak saya menyaingi mereka? Karena memang saya menyadari kekurangan-kekurangan saya seperti Musa tadi. Banyak orang yang lebih hebat dari saya, banyak orang yang lebih apapun daripada saya, dan saya hanya seperti ini. Jadi saya merasa, bisakah saya nanti untuk melakukan segala langkah-langkah dalam hidup saya nanti untuk memenuhi panggilan hidup saya? Tapi saya selalu mengingat perjuangan Tuhan untuk meyakinkan Musa, dan juga perjuangan Musa untuk melakukan panggilan hidupnya yang telah disertai oleh Tuhan. Jadi saya mengingat Amsal 3 ayat 5-6, beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Beberapa waktu lalu saya berbicara kepada orang tua saya untuk apakah yang akan saya lakukan ke depannya. Orang tua saya berkata, cobalah dulu segala hal, lakukan semampumu, dan lakukanlah tersebut dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Jadi saya mengambil suatu pendaftaran di suatu instansi kedinasan, yaitu IPDN. Saat pertama kali mendaftar, itu adalah alur pemberkasan administrasi. Terbesit dalam pikiran saya, bisa nggak sih saya ngelakuin ini? Kok bisa saya sampai memulai hal ini? Tetapi mengingat ayat tersebut, saya langsung berpikir, saya akan melakukan hal yang terbaik. Saya akan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan saya akan bersandar kepadanya apapun hasilnya. Beberapa kemudian saya terkejut bahwa apa yang saya daftarkan itu akhirnya lulus dalam tahap 1, yaitu pemberkasan. Sehingga saya diperkenankan untuk melanjutkan ke tahap SKD atau seleksi kemampuan dasar. Dari situ kembali saya berpikir, ya, saya akan berserah kepada Tuhan, saya akan bersandar kepadanya. Saya tidak akan berpegang teguh kepada pengertian saya. Saya walaupun telah memikirkan hal tersebut, saya terus-menerus ragu dalam diri saya. Bisa nggak sih saya, mengingat persaingannya begitu ketat dalam SKD. Tapi saya selalu berserah kepada Tuhan. Ya, inilah Tuhan kemampuan saya. Kiranya Engkau bisa menyertai saya hingga pada akhirnya apapun hasilnya, Engkau tetaplah yang terbaik dalam hidup saya. Di sisi lain saya tuh bergumul, jika lulus nanti bisakah saya menjalaninya, atau jika pun tidak lulus nanti apa yang akan saya lakukan? Tetapkah saya pada ambisi saya untuk menjadi taruna akademi kepolisian, atau melakukan bimbel untuk memantapkan persiapan saya di lain harinya setelah lulus nanti ini? Banyak sekali ekspektasi, harapan, pikiran yang selalu muncul dalam pikiran saya. Tapi saya teringat ayat Amsal 16 ayat 9. Saya akan bacakannya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia itu memang begitu, selalu memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Gimana ya nanti ini? Gimana nanti ini? Kalau saya ngelakuin ini gimana ya? Pikiran semua wajar. Tapi kita harus kembali ke dasarnya. Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Apapun hasilnya, itu adalah kehendak Tuhan. Kita hanya perlu untuk menentukan langkah-langkahnya. Tetapi tetap saja, Tuhan memberikan yang terbaik untuk manusia. Begitupun setelah saya membaca ayat tersebut, saya kembali membaca ayat ini dan saya kembali tersadar. Ayat tersebut adalah 2 Timotius 2 ayat 4-6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya,
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi seorang prajurit ini diibaratkan sebagai manusia dan komandannya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu musing-musingkan karena komandan kita atau Tuhan pasti telah menentukan yang terbaik untuk kita, telah menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk kita. Seorang olahragawan itu adalah kita, dan juara adalah masa depan kita atau panggilan hidup sendiri. Panggilan hidup yang sempurna akan didapatkan ketika kita mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh olahraga tersebut. Peraturan olahraga kita anggap sebagai peraturan Tuhan. Itulah sebabnya kita akan mendapatkan panggilan hidup kita yang sesuai ketika kita telah mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Jadilah orang yang taat, maka panggilan hidup itu akan dilancarkan segala langkahnya. Lalu seorang petani yang bekerja keras harus menikmati hasil usahanya. Ketika kita telah bekerja keras, bersungguh-sungguh, bertekun, menekuni segala apa yang kita lakukan sekarang untuk memenuhi panggilan hidup kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan pekerjaan apa yang telah kita lakukan. Karena Tuhan tidak pernah berbohong terhadap kerja keras yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita tidak perlu terlalu pusing terhadap apa yang akan menjadi panggilan hidup kita nanti. Kita hanya perlu melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Bertekun, berdoa kepada Tuhan, berdoa terus. Apapun terjadi, berdoalah. Jangan malu untuk berdoa, jangan takut untuk berdoa. Sebesar apapun kesalahan, berdoalah. Itu adalah komunikasi yang bisa kita lakukan kepada Allah. Dialah yang mampu menyimpan segala rahasia kita, senda gurau kita, segala kesedihan kita, dan tidak akan pernah membocorkannya kepada orang lain. Karena Dia jugalah yang akan menuntun kita dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan pertandingan yang kita lakukan, untuk menyelesaikan segala panggilan hidup, segala permasalahan yang kita lakukan. Saya punya satu ayat untuk menguatkan saya dan kita semua, yaitu terambil dari 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah bersungguh-sungguh supaya panggilan dan panggilanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ini mengatakan berusahalah bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu, apa yang kamu kerjakan dan apa yang Tuhan tetapkan. Sebab jikalau kita yang melakukannya, kita melakukan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah tersandung, kita tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan tetaplah memikirkan panggilan hidup kita, tapi jangan dibawa pusing, karena teruslah berdoa kepada Tuhan. Tuhan selalu memiliki jalan untuk segala persoalan yang kita lalui. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.